bahwa memang benar kami sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan perbuatan melawan hukum. Ada 4 pihak yang kami gugat. Yang pertama Presiden Joko Widodo, yang kedua Komisi Pemilihan Umum, yang ketiga ada MPR RI, dan yang keempat ada Mendikbudristek atau dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil curi dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Perihal gugatan apa? Yakni gugatan perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan SD, SMP, SMA atas nama Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2019-2024. Apa substansinya? Bahwa substansinya adalah ada syarat kelengkapan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang diantaranya diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Karena itu KPU juga kami tarik sebagai pihak tergugat, karena KPU juga melakukan kelalaian, telah menerima ijazah yang palsu sehingga bisa memuluskan seorang calon presiden, bakal calon presiden menjadi calon presiden begitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap. Itu hanya urusannya kepada Allah yang baik, belum terbukti baik dengan manusia, tidak boleh jadi pemimpin. Biarpun baik kepada Allah, tapi belum pernah terbukti baik dengan sesama manusia, tidak boleh dipilih menjadi pemimpin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Perlu saya perkenalkan, saya itu wartawan, Pak. Wartawan 20 tahun, sejak tahun 92 sampai 2000-an lah ya. Saya pernah bekerja di Harian Sore Wawasan. Terakhir saya bekerja di Daily Jakarta Simbun, miliknya Jepang Jakarta, Pak. Ketika Gus Dur itu. Nah, pemilu 2014 saya memang pendukungnya Prabowo, gitu. Tetapi saya menulis buku Jokowi Undercover itu karena saya membaca atau memperhatikan medsos yang memfitnah Prabowo, yaitu ketika ada suatu gambar yang edit pidato, di depannya ada orang yang mirip Jokowi, mereka katakan ini rekayasanya kubu Prabowo, foto ini editan. Sebagai wartawan saya punya insting, enggak, ini asli. Setelah saya telusuri, ketahuanlah bahwa foto itu asli, miliknya majalah Live yang dibuat tahun 55, wartawannya ada, namanya Howard Sokurek, gitu loh. Itu motivasi saya. Setelah saya lakukan investigasi sepenuhnya, saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang Komisaris Utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80? Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah si Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi, Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya, gitu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang, gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara
gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi, gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vakum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 2024 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Yang kedua harus baik dengan manusia. Kegiatan sosial. Oh, kegiatan sosialnya hebat tapi nggak pernah sholat. Nah ini nggak benar, nggak diterima. Yang ketiga adalah siapa yang ngusungnya. Biarpun dia baik kepada Allah, baik kepada manusia, siapa yang ngusung dia. Organisasi apa, partai apa, kelompok ahli sujud atau enggak, amanat di hadapan Allah. Anda jangan main-main. Wah dia wali bu ya, bisa terbang di awang-awang. Tapi kalau yang ngusung adalah tidak benar, bakal tidak benar. Jangan dipilih. Sederhana ya. Yang ngusung siapa, yang bawa siapa. Tapi ada orang baik tapi diusung orang yang tidak baik, kejeblos dia itu. Niatnya sudah nggak benar nanti. Hanya pengen kayak jadi Nabi aja ditawari nggak mau kan? Dia nggak ingat kalau Nabi ditawari kayak apapun nggak mau kalau dengan cara yang tidak baik. Harus benar caranya, ingin menuju kepada kemuliaan. Jadi yang ketiga adalah yang ngusung itu yang bakal membisiki dia harus kelompok baik, organisasi baik, partai yang baik, partai yang mengenalkan kepada Allah. Yang keempat, di saat Anda memilih, lepaskan kepentingan pribadimu. Pribadi di situ adalah termasuk urusan kepentingan bisnismu, pondokmu. Nah, pondok bermasalah gara-gara dijanjiin mau dibangun saja langsung milih dia, milih syaitonir rajim, masuk neraka itu kiai. Dijanjikan pondok enggak terlepas. Saya memilih dia karena kriteria, bukan karena aku dijanjikan dibangunkan pondok. Alhamdulillah Abah Huda man, insyaallah. Abah Huda mana? Abah Huda mana sih? Abah Huda enggak kelihatan. Kiainya sembunyi nih, kiainya ngerangkep kok. Sak cawe-cawe, sak masake barang iki. Nah, aman. Jadi lihat. Jadi jangan ada kepentingan pribadi. Kalau sudah ada akunya nggak bisa jujur Anda. Wah, nanti kalau kita milih dia ini insya Allah pondok ini 6 tingkat. Abah Huda. Bahkan saya sampaikan kepada pengurus Al-Bahjah dimanapun, akhirnya aman, nggak ada yang berani datang. Kalau ada calon nawarkan langsung jangan dipilih. Kalau ada calon nawarkan rizki kepada pondok jangan dipilih dia. Alhamdulillah aman gara-gara saya ngomong gitu, sehingga tidak tergoda hatiku dan hatimu. Nah ini goda, bingung betul kalau ada yang nawar-nawari. Sudahlah kalau nyalonkan bupati jangan nawarkan ke pondok ya, ora PTN. Astagfirullah. Nah, paham dah? Jadi maka ini kalau sudah yang kita pikirkan kepentingan ada hubungan dengan pondok itu kelihatannya untuk Allah, bisa untuk kesombongan loh ya. Pondok besar, muridnya banyak, jamaah banyak, itu ada setannya juga, hati-hati. Bahkan yang paling mahal itu adalah Nabi, yang urusan dengan Nabi bisa dijual itu nanti. Jelas? Jadi kalau Anda ingin memilih waktu itu, bukan karena Anda diberi duit sama dia, bukan Anda dijanjikan bisnis dengannya, bukan Anda dijanjikan bangun pondok. Makanya yang sudah dikasih duit sama Pak calon-calon itu langsung berjanji, aku berjanji tidak akan memilih dia. Paham? Sudah, pokoknya ngasih. Aman ini, rumus ini paling disenangi oleh calon bupati omongan saya gitu. Sama wali kota, paling senang omongan saya yang terakhir ini. Pokoknya yang ngasih duit jangan dipilih. Gimana ini ya ini sama? Bagus. Nah, yang keempat, yang berapa? Yang kelima, mengadulah kepada Allah.
dengan memohon istikharah. Istikharah sekaligus berdoa. Jadi setelah itu Anda netral, hati Anda aman, Anda istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, di antara pemimpin yang baik sama baik mana? Enggak baik semuanya ya Allah, bagaimana? Misalnya nih, pokoknya minta petunjuk kepada Allah. Nanti Allah bikin mudah bagi Anda. Ingat, ini adalah cara memilih calon.